Oke guys, kembali lagi di YouTube channel saya. Di sini saya akan membagikan sedikit dari tips cara merawat dan mengembangbiakan hamster Syrian. Tuh bisa dilihat sendiri. Nah, pertama-tama di sini kita sediakan dulu wadah buat hamsternya. Terserah itu dari tempat es krim seperti ini juga bisa, dan kayak gex begini, kayak apa, akuarium juga bisa. Yang penting hamsternya nggak bisa lompat lah dan nyaman. Kedua, kita sediakan ini serbuk kayu yang banyak juga terjual di toko-toko hewan seperti pet shop hamster kayak begini juga ada yang jual. Tapi kalau saya di kampung, di sini cuma bisa minta sama tukang yang buat bangunan, dikasih gratis juga, nggak terlalu ribet carinya. Ketiga, di sini juga harus ada ini, tempat dop minum hamster seperti ini. Ini banyak juga dijual di toko online maupun di toko hewan yang ada di daerah Anda mungkin. Kalau saya di Manado, saya sering beli di toko hewan di Tikala, atau di Malalayang juga ada tersedia. Berikutnya kalau mau pelihara seperti ini harus dilihat kebersihannya juga. Kalau kuda kayak begini, tempatnya udah bisa diganti alas kandangnya seminggu diganti 1 kali juga bisa kalau serbuknya banyak. Kalau serbuknya kurang, bisa juga nanti dilihat kalau udah kotor. Berikutnya, kalau ingin punya hamster jinak nggak menggigit seperti ini, caranya boleh dipegang hari-hari biar dianya nggak takut sama orang-orang. Kan ada lainnya juga hamster yang gigit karena mungkin jarang dipegang, jarang dielus. Kalau kayak begini, kalau kalian rajin pegang, mereka bakal ngerti juga kok sama sifat ownernya. Nah, ini udah manjat dianya. Berikutnya, kalau ingin mau berkembang biak, pengen punya hamster banyak, atau mau mengembangbiakan mereka, bisa juga membeli hamster yang sehat sama seperti ini. Ini saya beli sama teman saya, Rafli, orang Manado. Dia jualnya cukup murah hamsternya. Ya, ini indukan betina. Nah, kalau mau miara buat beranak, buat jadi indukan, cari hamster yang laki dan perempuan. Cara buat melihat perempuan dan laki-lakinya cukup mudah. Ini kan betina. Bisa kita lihat dari, ini bulunya banyak. Bentar ya, mau nyari yang betina yang bulunya nggak terlalu tebal. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini betina. Kita bisa lihat dari kelaminnya. Nah, di sini kelaminnya, anus sama lubang kencingnya tidak terlalu jauh, dekat, tidak terlalu jauh sekali. Bisa dibilang dekat dengan anus alat kelamin perempuannya. Nah, sedangkan yang laki-laki alat kelaminnya agak jauh dari anusnya. Nah, seperti ini. Nah, mana ya? Ini kok. Ini udah jauh banget sih. Ini anusnya sama ini kelaminnya cukup jauh. Jadi, kalau pengen melihara, dan bisa juga dilihat dari cara mereka jalan. Nah, kalau laki itu kelaminnya kelihatan banget, sedangkan betina nggak kelihatan banget kelaminnya. Oke.
Sama untuk terakhir yang saya bisa yang saya kasih dari tips untuk memeliharanya, yaitu pakannya bisa dikasih pur ayam, pur babi, milu. Bisa milu yang sudah kering, bisa juga milu yang masih mentah, masih utuh kalau bisa kita bilang. Nah, di sini juga kalau apa ditambahin juga sama sayur, buah, pasti mereka suka. Yang penting kata teman saya jangan dikasih kangkung. Itu katanya agak bahaya, tapi saya nggak pernah kasih kangkung sih. Takut juga ke gate. Takut juga siapa tahu ada yang mati atau apa. Jadi saya nggak pernah kasih. Ya ngikutin saran aja. Apalagi ya buat yang ya cuma itu sih, disediakan wadah lah buat untuk tempat mereka makan dan seperti ini minum. Untuk yang lainnya sudah pas semua, udah saya bilang. Nanti dicek sendiri cara peliharanya bagaimana. Nanti dia juga hewan yang family, nggak begitu susah untuk dirawat, gampang banget. Cari makannya gampang, nggak ada yang susah sih dari ngerawat mereka ini. Yang sampai situ saja dulu channel ini buat untuk yang mau merawat atau memelihara hewan satu ini. Ada lagi yang mau saya tambahkan, yaitu kalau masa hamil mereka lebih bagus yang laki-lakinya dipindahkan, jangan digabungkan sama betina, karena bisa buat si betina jadi stres, atau laki-lakinya yang kita takutkan makan anak kan. Jadi lebih baik kita pisahkan saja kalau udah melahirkan atau beranak, supaya nggak jadi masalah lah gitu. Cukup sampai di sini dulu YouTube channel saya. Nanti saya akan buat channel lagi tentang hewan-hewan apa saja yang ada di rumah saya. Terima kasih. See you next time. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Semoga bermanfaat yang sudah saya buat. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya.